Nikah. Bu, kenapa kita kudu nikah? Kenapa? Nikah itu hukumnya apa nikah? Nikah itu hukumnya bermacam-macam. Bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bahkan bisa jadi haram. Cuman kenapa kita umat Islam itu dianjurkan untuk nikah? Kenapa? Ibu udah nikah kan? Kenapa ibu nikah? Ya. Karena demen Ustaz dulu sama laki saya, benar. Lah kalau nggak demen ibu nggak bakal nikahin sama suami kali. Kenapa kita harus nikah? Karena diantaranya hikmah nikah itu adalah membuat daripada generasi-generasi dan keturunan-keturunan. Kalau nggak ada pernikahan, habis manusia. Kalau nggak ada pernikahan, habis manusia. Kenapa manusia bisa jadi banyak? Karena banyak pernikahan. Cuman terkadang ini yang salah kaprah begini, belum pada nikah anak udah ngeriak gitu. Tanpa ikatan. Ada nggak? Ada. Banyak, alhamdulillah. Kita mau umat Islam nggak begitu. Kita diajarin oleh guru-guru kita, diajarin oleh Rasulullah SAW. Nikah itu kudu ada syaratnya nikah mah. Jadi kalau misalkan kita nikah, ya kan berarti sama saja kita terus melestarikan yang namanya keturunan-keturunan Nabiullah Adam alaihi salam. Pertama, coba kalau misalkan nggak ada pernikahan, habis manusia habis. Karena ada pernikahan, alhamdulillah. Siapa yang melahirkan anak manusia? Seorang wanita. Dari satu bibit bisa menjadi banyak. Ibu itu. Satu orang bisa menghasilkan banyak, anaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Maka kalau bisa, kalau punya anak minimal 4, maksimal tak terhingga gitu. Iya, dia banyak anaknya. Anak banyak, yang anak 1 takut. Banyakin kalau bisa sehawal afia apa, banyakin anak. Iya benar. Anak perlu banyakin. Ya. Jadi bahagialah anaknya yang minimal udah punya 4, alhamdulillah bahagia. Maksimal berapa Ustaz? Tak terhingga. Itu aja udah. Terserah kuatnya berapa, 10 ya 10, 12 ya 12. Ini kadang zaman sekarang tuh nikah takut punya anak. Ada orang nih baru nikah takut punya anak. Lah buat apa nikah? Udah ketahuan dia nikah pengen punya keturunan. Akhirnya dia pertama kabur sebagainya. Saya mau nggak mau punya anak dulu. Dipending dulu, akhirnya gak punya keturunan. Ada yang begitu? Ada. Itu banyak begitu. Maka kalau misalkan kita udah niat nikah, udah jangan takut turunan, udah bablasin aja. Artinya apa? Udah gak usah pakai obat, udah jadi begitu. Lah kalau masih takut kan jangan nikah. Nah nikah mah berarti udah siap apa? Memberikan keturunan. Jadi ada orang nikah tapi takut memberikan keturunan, ada. Jadi menjadi kebanggaan juga bagi Rasulullah kalau misalkan umatnya itu banyak tuh, ya kan? Itu Rasulullah menjadi kebanggaan. Jadi kan gitu. Dan nikah itu kudu beda jenis. Ada laki-laki, ada perempuan. Jangan nikah itu sama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Udah ada sekarang itu. Ya laki-laki kawin sama laki-laki. Lah bagaimana mau jadi keturunan? Nggak ada. Keturunan dari mana? Coba laki-laki kawin sama laki-laki gitu. Lah kagak ada itu tuh. Nggak konslet bener Bu Sofi. Konslet itu. Perempuan kawin sama perempuan gitu. Disahin lagi. Ya tentunya kalau dalam pernikahan itu ya. Nyampe. Ya. Pengantin baru nyampe, subhanallah. Doain nih, juga sehat walafiat. Ya, biar sehat walafiat, kuat, gitu. Kuat segalanya, ekonominya kuat, gitu. Kesehatannya juga kuat. Gitu. Karena yang namanya orang mau nikah itu, ya kan? Itu mindsetnya itu pikiran tuh, yang indah-indah. Iyalah. Emang saya belum pernah nikah? Saya belum pernah nikah juga. Pengalaman. Orang kalau misalkan nikah itu, ya
Apa tuh yang ada benak yang indah-indah? Makanya kita doain tuh pengantin, doain. Kita ngumpul di sini, ini kita doain daripada calon pengantin. Mudah-mudahan nanti ketika resepsi pernikahannya dilancarkan, nggak ada halangan apapun, kan begitu. Maka kita mendoakan. Kalau bahasa ini mah kendurian nih masalah, ya benar, ya kendurian. Jadi ketika kita mau melaksanakan pernikahan itu biasanya selamatan dulu, bahasanya mah kendurian. Jadi saya kalau misalkan melihat pengantin orang mau nikah itu saya kepengen gitu, kepengen doain maksudnya. Udah seuzon aja. Hari saya ini, udah jangan panas apa? Ya, gitu. Saya lagi doain aja ini. Iya. Benar saya kalau lihat pengantin saya pengen gitu, pengen doain. Ya Allah, ini biar selamat. Begitu maksudnya. Bukan pengen itu lagi, bukan. Iya salah kaprah aja ibu-ibu nih. Tawan saya mah laki-laki setia, insya Allah saya mah. Iyalah, laki mah kudu begitu. Kalau istri pertama belum meninggal jangan kawin lagi. Kalau udah istri yang satu meninggal serah, 1, 2, 3 terserah itu mah. Yang penting yang satu jangan. Nabi kan ini itu Nabi. Sebelum Khadijah meninggal dunia, nggak pernah doain tuh Rasulullah nggak pernah. Lah kalau meninggal baru. Tapi jangan doain juga, doain lagi. Ya, saya masih cinta sama saya. Iya. Begitu. Lah iyalah yang namanya pernikahan lah begitu. Pernikahan itu tadi kudu ada rasa cinta. Nggak mungkin kalau misalkan pernikahan itu dipaksa nggak ada rasa cinta, bahaya itu. Bahaya. Pernikahan itu kudu ada dasar cinta, Bu. Cinta. Dan kalau cinta itu, Bu, bukan berarti orang yang harus ganteng, harus cantik, enggak. Yang namanya cinta itu udah nggak mandang itu. Kalau cinta mah, bahkan kalau udah orang kalau dia jatuh cinta, Bu, ya Allah, tai kucing jangan coklat kan begitu, bener, ya? Itu ya Allah, apalagi bujangan sama gadis, Bu. Nih, kalau bujangan sama gadis dia udah saling mencintai, itu yang turun tangan Allah Subhanahu wa taala. Langsung. Tuh. Kalau ada gadis sama bujangan saling mencintai, maka yang turun tangan adalah Allah Subhanahu. Tapi kalau misalkan dia udah nikah yang kedua kali, itu namanya udah akal-akalan. Tuh. Nikah yang kedua kali udah akal. Kalau masih gadis sama bujangan lah, itu ada campur tangan Tuhan begitu. Maka nggak bisa dipisahin tuh bujangan sama gadis mah. Kalau udah saking mencintai, udah doa aja sama Allah, dijabah Allah. Itu. Tapi kalau udah yang kedua, itu akal-akalan itu. Beda, makanya doain. Ini kan nanti dalam rumah tangga luar biasa. Dalam rumah tangga itu nanti ada bahtera. Ini buat lautan. Dalam rumah tangga itu siapa nakodanya? Apakah si perempuan apa laki-laki? Jadi dalam nakoda itu siapa yang lebih layak, perempuan atau laki-laki? Tetap laki-laki nakoda mah. Walaupun nanti perempuannya hebat dan sebagainya, tetap nakoda mah laki-laki. Jadi kita hadir di tempat ini, kita sama-sama doain bahwasanya calon mempelai, pengantin, kita doain. Mudah-mudahan ya kan, kita doa dengan berharap pada Allah. Ini orang tuanya Pak Detugio, ya Allah, apa luar biasa. Karena ketika anak sudah pada menikah, berapa lagi Pak Det? Cuma satu lagi, terakhir ya. Ya Allah, luar biasa. Satu lagi, udah merdeka. Tugas orang tua selesai. Sampai apa? Sampai nikah. Kalau saya masih jauh, anak saya masih kecil. Pak Det alhamdulillah, bentar lagi udah selesai. Tanggung jawab selaku orang tua sudah selesai. Jadi kalau anak belum pada nikah, tanggung jawab orang tua tuh. Ustaz bagaimana? Anak saya udah tua, Ustaz belum nikah dulu, ketemu jodohnya bagaimana? Tetap tanggung jawab orang tua. Cari jodoh yang baik. Gitu. Maka bagaimana supaya kita dipermudah masalah urusan dunia? Kan kita pengen di dunia kita dipermudah, kan gitu.
tentunya kita jangan jauh dari Allah, dekat dengan Allah, banyakin doa. Gitu. Dunia yang punya siapa? Allah. Dunia yang punya Allah. Lah kalau kita nggak mau dekat kepada Sang Pencipta dunia dan akhirat, dunia dan akhirat atau bumi dan langit, maka bersiapa lagi kita mendekatkan diri? Minta sama Allah, minta sama Allah. Ya mudah-mudahan karena jam 9 kita ngaji nggak usah lama-lama, ngaji mah bentar aja, yang penting istiqomah. Al istiqomah min alamatil karamah. Maju sampai mau buat apaan enggak? Bentar aja udah, yang penting mah tausiah. Tadi baca Yasin enggak? Alhamdulillah. Di surah Yasin itu, Bu, kalau kita baca Yasin ada 40 orang yang hadir. Ada. Lebih. Fadilah daripada surah Yasin kalau kita punya hajat, baik sunatan, nikahan atau hajat apa aja, baca surah Yasin, jangan surah yang lain. Kenapa? Di situ ada hajat yang mana kalau kita baca surah Yasin dipermudah segala hajat kita, dikabul segala hajat kita. Jangan anti Yasin, jangan. Kalau ada hajat udah baca Rahman, udah Yasin aja baca. Kalau ada hajat, di situ udah jelas. Jadi kalau ada hajat mau sunatan, mau nikahan, mau naik jabatan, pindahan rumah, baca Yasin. Baca surah Yasin. Di situ banyak fadilah daripada kita membaca surah ya. Alhamdulillah lebih dari 40 nih berkah. Ya, betul. Bukan saya bilang, Rasulullah SAW dalam kitab tafsir surah Yasin dijelaskan orang yang baca surah Yasin kalau dia mempunyai hajat, mempunyai keinginan, Allah kabul, Allah permudah daripada hajatnya. Kan ikhtiar udah ikhtiar, tinggal kita doa sama Allah, ya Allah mudahkan urusan kami, ya Allah, begitu. Dengan ibu baca surah Yasin, alhamdulillah, sama saja apa kita membantu daripada doa daripada sahibul bait. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju tempat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan mudah-mudahan Pak D yang punya hajat kepada putranya, mudah-mudahan diluaskan, digampangkan daripada hajatnya dan segalanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi